Nah, ceritanya. waktu awal-awal nih ya, baru nyemplung di klub ini itu seperti apa tuh struggle-nya tuh? Struggle-nya, oke. Ya, Jadi oke. gini, karena saya ini kan berjalan sama PSIM tuh dari awal konsorsium nih swasta beli purchase klub bola ini. Jadi secara pribadi saya ini menganalisa Ya, gitu. Oke, oke. kelemahan kita nih di mana sih gitu loh klub bola ini, Pril. Ini ada masalah ya? Iya Ci bener. Pasti ini sama ini ya? Iya bener. Oh Cici bisa tahu. Kan gue udah bilang sama lu, gue punya bakat penerawang gitu. Kalau misalnya untuk target performance, memang saya memberikan itu kepada coach. Tapi sekali lagi, itu kan kepiawaian atau ability seorang Ya, oke. presidir bola atau CEO bola ya Mas ya, untuk memilih ini yang idealnya tuh coachnya siapa, head coachnya. Selamat datang di Voy Talk, mari bicara bersama Voy. Hari ini kami kedatangan tamu istimewa, seorang CEO dari klub sepak bola asal Kota Gudeg, Yogyakarta, Mbak Liliana Tasno. Ya. Selamat datang Mbak di kantor Halo Voice of Mas Edi. Indonesia. Terima kasih Voy udah mengundang saya pada sore hari ini Iya, untuk berbincang-bincang santai mengenai sepak bola. boleh. Ini satu kehormatan bagi kami, kita bincang-bincang karena tidak banyak CEO yang perempuan. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi ya. Katanya sih begitu. Ya. Oke, tanpa panjang kata, mari kita ngobrol dengan Mbak Diana. Nah, yang pertama yang perlu kami tanyakan nih, ini basic banget nih. Iya. Ya, tidak banyak perempuan yang menjadi CEO sepak bola atau klub sepak bola. Nah, ini pertimbangannya apa nih? Kok mau terima tantangan ini? Oke, jadi gini Mas Adi kalau saya boleh cerita ya. Jadi sepanjang sejarah karir saya sudah 6 tahun di PSIM dari tahun 2019 ketika Ya. konsorsium itu memang membeli klub ini ya dari Ya. swasta ya dari konsorsium swasta. Boleh disebutkan? Paling besarnya MTEK gitu ya, nggak apa-apa ya. Nah, paling besarnya MTEK yang Ya. pembeli juga rights sepak bola di Indonesia gitu ya, baik Liga 1, Liga 2 maupun IPL juga ya, reses Ya. bola lainnya. Jadi struktur organisasi di PSIM itu sebenarnya tuh CEO klub itu tersendiri gitu. CEO Ya. klub itu memang yang menangani political kota setempat dan juga first team atau klub sepak bola gitu. Nah, sebenarnya jabatan yang saya duduki ini direktur utama Ya, oke. gitu. Presiden director itu yang mengepalai direktur-direktur yang ada. Jadi Ya. di bawahnya presiden direktur itu sebenarnya di PSIM selama ini ada 2. Jadi satu yang ke bisnis, satu lagi yang ke football tadi yang CEO gitu. Ya, oke. Nah, yang saya dudukin ini sebenarnya yang jabatan tertinggi ini. Nah, waktu ini kan biasanya keputusan para pemegang saham ya untuk Ya, menunjuk ya. saya menjadi pimpinan tertinggi di klub sepak bola, di mana challenge dan tantangannya itu juga nggak mudah Mas gitu. Karena kenapa? Basis supporternya besar, klub historical gitu ya, lahirnya juga dari sebelum Indonesia merdeka 1929 gitu. Punya tanggung jawab yang nggak mudah ya atau Ya, ringan gitu oke. karena kan dimiliki oleh warga Yogyakarta, di mana warga Yogyakarta kita tahu sendiri sistem pemerintahannya juga berbeda dengan kota-kota lain ya, di mana Ya, di sana ada Kerajaan, keratonan ya, keraton ya, kekeratonan gitu kan ya, budaya juga berbeda, itu challenging sekali sebenarnya ya. Ya. Nah cuman waktu itu karena saya sudah ketika saya lulus dari PSSI gitu ya, lalu saya bisa berlabuh di melanjutkan karir saya di sports ini bisa berlabuh di sebuah klub gitu. Waktu itu tuh kondisinya tuh struggle sekali Mas karena 2 kali kita pandemik 2 tahun. Ya. 1 tahun benar-benar stop, 1 tahunnya lagi jalan tapi tanpa penonton. Jadi kita nggak ada revenue dari tiket gitu kan ya. Saya tetap bertahan di PSIM walaupun ada beberapa tawaran dari luar gitu ya di industri lain bukan sports. Lalu following through Kanjuruhan Mas. Oke, wah itu Stop lagi heboh sekali. gitu kan ya. Terus waktu Kanjuruhan itu terus terang ceritanya direktur-direktur itu nggak ada yang berani nanganin bola lagi gitu loh. Mereka trauma karena bukan nggak ada sangkut pautnya sama PSIS, tapi mereka melihat kasusnya yang begitu memilukan ya untuk industri sepak bola waktu itu. Akhirnya mereka pada mengundurkan diri, memutuskan mengundurkan diri, mereka nggak mau lanjut
karena tanggung jawabnya sangat besar sekali. Nah, waktu itu saya melihat ini kalau misalnya klub ini nggak ada yang ngurus kelanjutannya nih bagaimana gitu kan. Iya, Karena kan oke. seorang presiden direktur ini kan dia harus meyakinkan investor, harus ngurusin tuh udah dari investor sampai kepada supporter lah gitu ya. Sampai kepada pemerintah kota setempat itu semua siapa yang mau ngurus gitu. Akhirnya dengan seizin Tuhan Yang Maha Esa yang pertama saya Iya, berdoa dulu, oke. terus begitu orang tua dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya saya memutuskan saya memberanikan diri karena kenapa? Nomor satu, eh, kalau menurut saya untuk menjadi sebuah pimpinan tertinggi di sebuah klub itu kalau muara karir di dalam industri sports itu buat saya udah satu pencapaian yang luar biasa, Mas. Ya, Jadi oke. apalagi yang tadi kan yang Mas bilang kayak challenge saya tuh kalau ditanya wartawan selalu ada embel-embelnya bidadari lah, wanita lah gitu. Selalu gender gitu. Stereotype ya. Tapi saya nggak apa-apa gitu. Justru Iya, saya oke. bangga sebagai wanita yang menduduki karir tersebut karena memang nggak sesuatu yang nggak mudah gitu ya. Dan lagi buat saya suatu pencapaian karir yang luar biasa dan itu muaranya. Jadi kenapa saya Iya. mau gitu, Mas? Iya, oke. Gitu sih ceritanya. Jadi, apakah ada dorongan dari keluarga mungkin Kalau atau punya keluarga sih, hubungan yang spesial dengan owner atau gimana? kalau keluarga sih enggak ya. Tapi yang nomor satu itu saya dari konsorsium investor nggak Iya, oke. menemukan satu sosok yang bagi mereka ya nggak menemukan satu sosok yang memang Ya. bisa ditaruh di kursi ini gitu di jabatan ini waktu itu memang nggak ada sosok yang ideal. Walaupun mereka nyari gitu sebenarnya. Mereka nyari dan ini buat Foy aja nih cerita. Ini saya nggak pernah cerita di mana-mana. Jadi waktu itu Berarti ada kandidat lain? kandidat ada mereka nyari. Oke. MTek itu nyari buka lowongan gitu lewat HR-nya ya, lewat divisi HR-nya. Waktu itu saya sudah berkarir selama 4 tahun atau 4 tahun di PSIN. Terus udah gitu ada salah satu petinggi gitu ya dari petinggi dari internal ngomong sama saya gini, Liana katanya, ini sorry to say nih katanya, mau sampai kamu berapa tahun pun di PSM kamu gak akan bisa jadi yang tertinggi di klub ini. Waduh. Katanya gitu loh. Oh iya Pak, gitu ya Pak ya. Kenapa Pak? Karena kamu perempuan. Gitu. Oh gitu ya Pak. Siapa? Ya saya jawabnya cuma siapa aja gitu. Cuman dalam hati sedih juga ya loh. Kok gitu banget ya gitu kan? Iya. Kok gitu Padahal banget sudah ya? emansipasi ya. Karena kamu sorry tuh nih, karena kamu perempuan, karena ini challenge-nya berbeda dan lain sebagainya, bukannya apa-apa gini-gini. Oh oke Pak, ya udah siap gitu. Tapi ternyata ya alam semesta berkata lain gitu ya, Tuhan berkata lain. Entah bagaimana ya saya bisa dipercaya mas sampai Iya, sekarang oke. ini gitu loh. Udah Nah. 3 tahun sih menjadi, maksudnya kalau jadi presiden tak jalan tahun kedua, tapi kalau duduk jadi direktur udah 3 tahun gitu. Nah, Ceritanya. waktu awal-awal nih ya, baru nyemplung di klub ini itu seperti apa tuh struggle-nya tuh? Struggle-nya oke. Ya, Jadi oke. gini. Karena saya ini kan berjalan sama PSIM tuh dari awal konsorsium nih swasta beli purchase klub bola ini. Jadi secara pribadi saya ini menganalisa Ya, gitu. Oke, oke. kelemahan kita nih di mana sih gitu loh klub bola ini. Oh ternyata saya menemukan teknis banget gitu loh. Makanya kenapa dari pertama kita mau selalu kan kita selalu PSIM lah yang paling ngomong kita mau target ke Liga 1 gitu. Tapi kan nggak semudah ngomong terus mau budget segede apa. Saya belajar mas 1 tahun itu, jadi kemarin waktu musim yang 2023 itu saya belajar. Waduh ternyata emang nggak mudah ya ngurusin ini. Kayaknya kita udah ngeberesin A, B, C. Tapi masih Saya ada pikir ya A, B, C ini udah yang beres belum. gitu. Oh ternyata bisa aja ada timbul E, bisa timbul F gitu. That's football gitu. Nanti saya cerita lagi mungkin lebih Maksudnya kalau mas unpredictable banget. unpredictable gitu. Oke. Jadi misalnya gini, oke kita udah ngurusin semua nih dari udah kita planning lah ya. Pemain udah kita beli yang terbaik lah secara secara statistik dan lain-lain. Kita udah planning. Kita sudah dapetin pelatih. Kita udah senior juga kita dapetin. Udah semua lah, pemain asing juga mungkin yang terbaik gitu ya, pernah top scorer dan ternyata adanya ketidakpercayaan di dalam tubuh first team sedikit aja. Itu bisa menjadi bumerang yang sangat luar biasa yang berbahaya di dalam tubuh first team ini. Nah, jadi memang kalau menurut saya nih manajemen sepak bola ini nih saya bilang nih industrinya itu adalah manajemen manusia mas kalau menurut saya. Manajemen human resource management.
gitu. Jadi personal touch-nya tuh harus baik gitu ya, harus kritis, harus cepet untuk cepet tanggap gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika saya duduk tuh saya merasa yang harus karena dari dulu kan saya ngurusinnya bisnis nih. Jadi masuk PSIM tuh memang saya ngurusinnya bisnis kan dulu waktu saya lulus dari PSSI juga ngurusinnya Ya, waktu di timnas oke. juga sponsorship gitu Mas sama ya sponsorship lah ya. Yang berhubungan dengan komersial, sponsorship yang komersial. Lalu ketika saya masuk PSIM kayaknya ini deh yang saya harus take care dulu. Makanya kenapa saya waktu itu saya sangat mencari itu sosok manajer yang tepat untuk PSIM. Ceritanya begitu. Ya kalau coach itu nomor satu harus. Ya. Nomor dua supportingnya siapa? Manajer. Dan waktu itu banyak juga yang menawari saya. Si inilah mau banyak banget yang kontak saya. Jadi puji Tuhannya nggak tahu kenapa Mas. Mungkin karena PSIM ini dikenal ya good governance gitu ya secara company. Banyak banget yang mau kerja sama kita gitu. Jadi kalau banyak banget deh gitu, soalnya kalau Iya. kita sedikit apa gitu, banyak yang mau Bergabung. bergabung gitu Oke. kan ya. Cuman saya berpikir saya ini nggak mau nyari yang sembarangan. Oke. Karena saya punya integritas sendiri di dalam sepak bola, Mas. Saya nggak mau integritas dulu deh gitu. Saya kepengen punya manajer yang dia integritas, dia terutama terhadap Ya. hak-hak pemain ya, dan terhadap uang company gitu. Pertanggungjawabannya dan lain sebagainya itu saya kepengen punya manajer seperti itu. Nomor dua, following through, saya kepengen punya manajer yang dia punya skill untuk scouting. Ya, oke. Scouting ya, untuk membantu untuk membantu coach gitu ya dan tim kepelatihan. Walaupun memang ada analis, memang ada asisten coach gitu kayak bisa. Coba saya kepingin punya manajer yang dia bisa memberikan insight juga untuk tim kepelatihan. Nomor tiga, saya kepengen punya manajer yang juga dia punya skill manajemen yang baik gitu. Jadi itu yang namanya masalah tuh di football di first team tuh pemain lah ntar begini itu banyak Mas. Jadi saya kepengen dia membantu saya untuk memanage itu. Dan Sekali ketemu. lagi. Puji Tuhannya saya ketemu ini anak. Namanya Razi gitu ya. Oke. Waktu saya ideal sekali gitu. Jadi saya nggak mau udah deh daripada begini, daripada nggak ketemu sosoknya. Kan orang bola juga itu doang. Saya juga udah di bola juga udah cukup. Walaupun ya emang belum terlalu lama lah. Cuman udah ya itu lagi. Ya, oh ini karena udah tahu gitu orang-orang. Jadi saya memutuskan waktu itu gini. Kalau memang saya nggak ketemu manajer ya sudah. Saya mendingan nggak usah pakai manajer aja gitu. Iya. Waktu itu saya terjun sendiri dan saya sampai bener-bener tackle sendiri Mas. Jadi saya nyari maksudnya approval-nya tetap oke, coach mau pemainnya siapa gitu ya. Saya yang turun sendiri nyari pemainnya, saya negosiasi itu saya lakukan sendiri sebelum ada Razi ini. Iya, Gitu oke. ya. Administrasinya, legalnya semuanya saya kerjakan sendiri gitu. Akhirnya saya ketemu ini anak gitu loh. Dimana anak ini memang menjadi harapan ya bagi klub sepak bola PSIM untuk ya dia salah satu bibit lah muda di PSIM yang bisa meregenerasi klub ini gitu loh untuk menjadi seorang pemimpin. Nah. Mudah-mudahan lah. Nah, sebagai seorang CEO, apakah punya role model? Misalnya Madam Pang kalau di Bangkok, Thailand, atau Ferguson kalau di Inggris, gitu. Punya nggak Oke. nih? So far kalau untuk CEO ya belum ada ya Mas ya. Belum ada. Tapi lokal tuh ada sosok yang Siapa tuh? Pak Peter Tanuri sebenarnya, tapi dia bukan CEO, owner tapi ya. Oke. Kenapa? Karena Pak Peter ini dia satu kalau di seluruh klub sepak bola saya bisa katakan bahwa klub Bali United itu yang sukses untuk satu membirukan rapotnya dulu deh gitu kan ya. Terus dia Oke. sukses ada melantai di bursa saham juga gitu kan ya. Terus dia juga bikin pengembangan bisnisnya tuh nggak hanya Iya, oke. nggak hanya bikin kafe atau bikin merchandise gitu. Dia udah bikin lapangan lapangan Standar training ground. internasional ya. Ya, training ground yang sangat bagus sekali. Ada beberapa lapangan, saya agak lupa ya. 6 apa banyak ya lapangannya, ada beberapa lapangan. Ya, oke. Terus pengembangan usia mudanya juga dihidupkan di Gianyar itu ya. Ya, oke. Jadi saya melihat dan Pak Peter Tanuri itu dia tuh ngurusin Bali United itu dengan hatinya dia gitu. Dia merasa memang ownership-nya sangat. Terus dia kalau turun tuh personal approach-nya tuh sangat baik sekali gitu. Jadi sih menurut saya sih Dia nih ya, role modelnya itu dia. Dia gitu yang saya harus belajar. Oke. Kan domisili di Jakarta nih, sementara klubnya di Jogja. Ini bagaimana nih membangun bonding dengan pemain dan staf-staf yang lain? Oke, gini. Satu, saya delegasi karena saya udah punya manajer yang saya trust ya Mas ya. Ya. Ini saya delegasi, Ras,
Pokoknya saya mau pemain ini kamu take care semua. Oke. Nah sebenarnya saya berhubungan dengan head coach. Head coach kadang-kadang saya berhubungan dengan asisten head coach gitu loh. Ya. Kalau silaturahmi dengan pemain itu kadang-kadang aja Mas saya lakukan ya sebagai CEO ya. Tapi itu saya personal saya tuh kenapa makanya kalau jadi wanita Mas positifnya gini. Terlalu sensitif perasaannya. Jadi kalau ada kenapa-napa nih kayaknya berasa gitu. Oh Ini gitu. kayaknya ada something wrong nih gitu. Gue telepon Firasat iya ya. kan. Telepon kadang-kadang ini kayaknya jangan telepon si Rasi nih. Ini aku telepon harusnya sekretaris Rasi gitu ya April. Ini ada masalah ya? Iya Ci bener. Pasti ini sama ini ya? Iya bener. Oh Cici bisa tahu. Kan gue udah bilang sama lu, gue punya bakat menerawang gitu. Oh ya sudah kalau begitu gimana? Saya perlu turun nggak gitu. Kadang-kadang anak-anak karena tahu saya itu orangnya juga keras gitu. Saya itu keras loh Mas, nggak kelihatan seperti casingnya ini. Jadi kalau saya nanya sama tim, saya perlu turun nggak? Gak usah Ci. Semua tuh pada gitu. Gimana sih? Kalau apa-apa saya nggak usah. Udah kita dulu take care deh. Ya udah bener ya gitu. Tapi kalau saya merasa feeling, aduh ini kayaknya nggak bisa deh. Saya kayak emang harus turun nih ya. Oke. Baru saya, ya udah sudah. Coach, saya minta waktu jadwal ketemu gini. Saya ajak audiensi langsung gitu, Mas. Oke. Biasanya offline gitu. Dan saya harus terbang ke Jogja. Saya terbang ke Jogja itu kalau lagi off season biasanya sebulan memang sekali. Tapi kalau on season minimal sebulan itu bisa 2 kali gitu. Jadi tiap minggu saya memang terbang ke sana juga. Gitu. Jadi intens ya. Intens. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kami, targetnya apa nih sebagai seorang CEO untuk memajukan PSIM ini, baik secara prestasi ataupun secara keuangan? Sekarang yang pertama dulu, secara prestasi dulu. Prestasi dulu ya. Ya, oke. Tapi kalau ini boleh jawab menurut pribadi saya? Oh, Mas? boleh, silakan. Boleh ya? Ya, boleh. Kalau menurut pribadi saya ya, kalau sebagai seorang presiden director di dalam sebuah klub, itu targetnya dia adalah secure kehidupan dulu untuk berjalannya klub ini dan organisasi ini, which is itu uang. Oke. Itu target utamanya tuh, dia harus secure dulu nih untuk berjalannya musim, anggaran belanja apa segala macam itu. Jadi lebih kepada pendanaan dan Pendanaan dulu ya. Oke. operasional, good governance dan administrasi dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, following through itu kalau misalnya untuk target performance, memang saya memberikan itu kepada coach. Tapi sekali lagi itu kan kepiawaian atau ability seorang presidir bola atau CEO bola ya Mas ya untuk memilih ini yang idealnya tuh coachnya siapa, head coachnya. Karena harus dia yang bergerak untuk memilih head coach ini dengan pertimbangan pertimbangan berbagai pihak, dengan pertimbangan approval investor gitu. Jadi memang harus menyenangkan banyak orang. Oke. Secara perusahaan nih PSIM ini sehat atau enggak sih Kak ketika Cici masuk ini? Saya bisa katakan dari tahun 2019 sampai sekarang ya PSIM itu dikatakan sebuah football club yang mungkin saya garanti paling sehat Mas. Untuk di Liga 2 ya. Kalau di Liga 1 saya nggak tahu. Belum pernah. Mudah-mudahan tahun depan gitu. Cuman paling sehat gitu. Kita selalu gajian rutin. Maju Mas, bukannya. Oh maju. Top ya. Bukannya. Jadi misalnya kita gajian selalu misalnya ya tanggal 25 gitu. 25, tapi tanggal 25 itu hari libur. Kita biasanya majukan gitu. Terus segitu ya itu is one thing lah. Cuman yang lain-lainnya perpajakan. Terus segitu perpajakan lah yang paling penting ya. Itu kita nggak pernah sembarangan untuk ngurus ya gitu. Kita benar-benar laporkan, kita benar-benar taat peraturan pemerintah. Terus kita juga memberikan hak-hak karyawan kita yang baik. Jadi dari hak-hak itu yang standar aja gitu. Dari BPJS aja kita penuhi semua gitu ya. Terus juga tunjangan-tunjangan apa ya? Ya kita rapi lah. Bisa dikatakan rapi. Semuanya diberesin ya? Beres. Sampai peraturan gitu. perusahaan segala macam itu semuanya kita daftarkan ke Depnaker dan lain-lain gitu. Nah, rapi lah harus. Step berikutnya prestasi nih. Gimana betul. nih? Nah, ya itu dia Mas. Itu dia makanya mudah-mudahan dengan dengan squad yang tahun ini nih saya belajar juga 1 tahun menjadi presidir kemarin gitu ya. Saya belajar itu kan nggak bisa sekali ya Mas ya. Maksudnya oke setahun. Namanya juga setahun itu baru kemarin tuh baru banget saya belajar gitu. Itu pun saya melakukan yang udah yang terbaik bagi saya ya. Bagi saya ya. Tapi mungkin tim saya juga melihat, saya yakin betul mereka melihat saya tuh kinerja saya juga emang sudah memberikan yang terbaik buat PSIM. Tapi kalau hasilnya memang seperti itu,
pun masuk di reason saya Ya. kenapa gitu ya, it's okay gitu kan ya. Saya akan mencoba lagi tahun sekarang. Makanya itu saya diperbantukan dengan profesional-profesional ini yang saya anggap kompeten gitu. Satu manajer, puji Tuhan kita kembali ke Coach Seto Nurdiantoro, di mana Coach Seto ini memang dipercaya sekali oleh masyarakat Jogja gitu, Jogja. dan juga konsorsium investor gitu. Jadi mudah-mudahan Mas harusnya sih oke, harus. Kan Liga 2 nih, apakah ada target yang ke Liga 1? Kalau itu pasti semua Pasti juga ya. pasti Mas Oke. kalau tanya ke ke semua CEO klub pasti mau lah. Nggak ada Nah. yang jawab nggak mau, saya targetnya bertahan gitu kan. Untuk Nggak mencapai mungkin. itu apa yang sudah dilakukan? Ya tadi ya, jadi saya memperkuat apa namanya, satu manajer, sosok Ya, manajer itu oke. sangat penting. Ya, oke. Lalu di dalam first team yang paling penting itu adalah head coach Mas gitu. Ya. Tapi head coach ini juga diperbantukan oleh asisten yang bisa memberikan masukan secara teknis kepada dia, lalu juga tim kepelatihan itu ada analis, terus udah gitu ada pelatih fisik, itu juga penting karena Penting, kenapa? penting banget. Pelatih fisik ini yang bisa membangun fisik pemain gitu loh. Ya. Yang tadinya misalnya ini kalau misalnya kita pakai pelatih fisik yang tepat, biasanya pemain itu di lapangan kelihatan banget kok fisiknya kuat. Berarti sudah menggunakan scientific dalam sport ya? Yes, udah Oke. pakai pasti. Nah, punya nggak nih teman-teman di Jogja itu semangat untuk meraih juara itu? Atau targetnya kapan mau direalisasikan? Dari Bisa tahun nih. 2015 maunya udah dari lama, makanya aku kalau ngomong tuh ngomongnya sampai budek kali ya, ngomong masuk kali. Tapi memang nggak mudah sih Mas. Iya, betul. Tapi kan yang penting kan target dulu kan? Target ya, yang penting kita gini lah, bukan target ya, yang penting kita sudah kerjakan lah. Kan gini, kalau target kan oke, target misalnya target mau kemana, saya mau ke Monas. Nah, mau ke Monas ini kita kerjain nggak? Naik busway, naik apa namanya, naik online, kendaraan online gitu, akomodasi, atau kita mau lari, mau naik sepeda gitu kan. Yang penting target ke sana situ kita sudah kerjakan yang step-stepnya yang terbaik gitu loh. Jadi kita udah misinya tuh udah kita kerjakan lah. Ada plan untuk menambah pemain baru atau pemain asing? Kita squad tahun ini tinggal nyari yang regulasi untuk usia 21 itu saja. Tapi kalau yang senior dan pemain asing sudah terisi semua. Jadi kita bisa katakan udah 90% PSIM itu lengkap. Gitu, dan kita salah satu klub yang yang persiapannya lebih matang ya. Persiapannya paling matang lah di antara yang lain gitu. Nah, kalau untuk case-nya PSIM ini sumber dananya kan dari macam-macam ya. Ada dari sponsor, ada dari supporter. Nah, yang paling banyak itu dari mana? Waduh, ini sebenarnya rahasia dapur. Yang paling banyak tuh dari investor. Nah, boleh kasih tahu tipsnya atau kiatnya bagaimana nih approaching investor, sponsor ya, ke PSIM? Kalau investor sih gini, kalau investor itu memang approach-nya memang trust ya Mas ya. Memang trust, mereka itu mau memberikan modal kerja kepada kita itu kan sebuah trust ya. Trust yang memang dibangun harus dengan satu jangka waktu dan pembuktian ya. Lalu kalau sponsor itu kita harus memberikan data yang memang relevan untuk mereka, terutama untuk membantu strategi marketing baik produk maupun jasa mereka gitu. Kalau misalnya kita punya data yang tepat, lalu bagi mereka juga ini target marketnya tepat nih buat saya, social class-nya tepat, terus dari secara sisi pencitraan brandingnya juga tepat, biasanya sih sponsor following kok gitu. Nah, cuman sekarang untuk meyakinkannya itu ya kita harus kasih data sih kepada mereka. Misalnya data untuk supporter atau pendukung Laskar Mataram ya orang bilang ya. Itu berapa banyak sekarang? Sudah terdata atau belum? Itu mesti nanya sama Brajamus deh. Tapi kalau saya nanya secara kasual, mereka bilang sudah pernah terdata katanya gitu ya. Jumlahnya saya sebutin tapi puluhan ribu sih. Karena kalau dari data tiketing juga memang per match-nya itu puluhan ribu sih kalau PSM gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah itu bisa dioptimize untuk memberikan dukungan kepada company? Jawabannya harus menang, Mas. Itu aja. Itu aja. Simple. Jawabannya harus menang. Kalau menang karena gini,
karena gini, saya tuh karena kan setiap tahun itu kan saya udah bertahun-tahun di PSM saya membuat data paparan untuk investor gitu Ya, kan, oke. pertanggungjawaban manajemen tuh seperti apa gitu kan. Hmm. Nah, beberapa data itu kan saya olah menjadi sebuah gambar atau grafik Ya, oke. sehingga ketika saya memaparkan kepada investor itu mereka lebih mudah untuk melihat gitu kan ya. Nah, pokoknya gini, kalau grafik dari Naik. prestasinya bukan performanya itu naik Mas ya. Baik gitu ya. Itu following bisnis juga ikut karena kenapa? Merchandise-nya laku gitu Ya, kan, betul. tiketingnya rame. Walaupun kita mau jualan tiket di hari biasa terus udah gitu jam 3 sore. Ya, Tetap aja tuh Jogja kantor-kantor tuh sepi. ya. Sekolah-sekolah tuh malah ada kayak tagar yang mengatakan bahwa kosongkan sekolah-sekolah, kosongkan kantor-kantor di Jogja karena kenapa? Dimobilisasi. Karena PSIM mau main gitu. Tapi bener-bener kantor pemerintah tuh ternyata juga sepi katanya gitu. Jadi Ya, oke. memang seperti itu. Tapi grafik revenue itu following juga dengan grafik kondisi apa ya, Ipolesos Buthankam-nya di Indonesia gitu. Ya, oke. Jadi kondisi perekonomian, politik, terus Ngaruh juga itu ya? ngaruh. Ya, Jadi oke. contoh COVID, Ya, ya udah oke. pasti detail kita nggak laku, merchandise kita nggak laku. Siapa orang yang bisa beli merchandise gitu. Terus udah gitu kompetisinya kan juga stop gitu. Ya, Karena oke. kan orang untuk beli merchandise itu biasanya mereka suka untuk berselfiean di Di stadion. stadion. Oke. Tapi kan karena nggak ada kompetisi ya siapa mau beli kan Ya. gitu ya. Sponsor juga siapa yang mau gitu. Jadi faktor eksternalnya sangat kuat sekali. Politik juga perpolitikan sangat kuat sekali gitu. Kayak contoh Kanjuruhan gitu kan Ya, ya. itu Ya ngaruh juga pasti, ya? pasti. Oke. Nah, Orang pada takut gitu kan ke stadion. ada kerjasama dengan Pemda setempat untuk menghimpun dana atau menggerakkan supporter gitu? Belum ada ya. Belum ada ya? Dari Pemda belum ada. Tapi Untuk ya membirukan Jogja ketika tanggal bermain, kalau gini kalau Jogja pokoknya gini Mas, kalau menang pasti biru aja Jogja. pasti biru ya? Jogja full senyum. Jadi saya ingat waktu itu gini. Heeh. Ini tahun 2021 ya. Ini pengalaman yang luar biasa sekali. Nanti Oke. mungkin tim Voi bisa nyari footage-nya di YouTube ketika kita bisa menang 1-0 melawan Persis Solo di tahun 2021, Mas. Itu gila itu. Aduh, saya ngelihatnya tuh sampai Merinding luar ya? biasa ya. Semua rakyat Jogja itu keluar Oke. ke jalanan itu dari ibu-ibu sampai anak. Jogja tuh macet Mas, udah semua rakyatnya tuh keluar. Jadi bus itu sampai masuk stadion pun nggak bisa karena ditahan sama orang-orang. Puji Tuhannya ditahannya dengan apa antusias yang Ya, positif ya oke. karena menjemput kemenangan itu kan ya. Sampai ada ibu-ibu yang bawa bayi gitu ya naik motor itu kan hujan tuh kondisinya tapi ya aduh itu adalah kedua penuh juga dengan manusia gitu loh. Jadi semuanya tuh biru gitu. Jadi kalau ke Jogja itu saya suka bercanda kalau lagi dagang sponsor nih. Saya bercanda gini. Bapak pernah ke Jogja nggak? Pernah begitu turun di airport tuh benderanya coba Bapak perhatiin. Warnanya bukan merah putih Pak di sana. Benderanya itu warnanya biru putih saya bilang gitu. Itu benderanya Braja Musti gitu Iya, saya iya. bilang. Terus satu lagi ada supporter kita tuh namanya The Maiden ada satu lagi. Oke. Oke. Sekarang ini kan zamannya teknologi, ada NFT. Apakah sudah memulai upaya itu? Belum sih itu Belum sudah ya? pernah kita explore, kita ngobrol ya, tapi ketika kita mau realisasikan sepertinya masih belum apa relevansinya masih jauh ya untuk ke Ya, sana Mas. oke. Jadi belum sih untuk ke NFT. Nah, berikutnya apa lagi nih yang ingin dikemukakan kepada pemirsa pembaca kita tentang tugas yang dilakukan Cici? Kalau mencintai sepak bola ya, itu cintailah eh, klub tersebut atau tim tersebut dengan seperti apa ya, seperti kita mencintai pasangan hidup kita gitu ya. Jadi Ya. susah senang pun kita harus dukung dan kita harus mencintai. Jadi jangan kalau misalnya tim kebanggaan kita itu lagi terpuruk atau kita lagi amit-amit mengalami sesuatu yang musibah itu nggak ada yang mau kok. Ya, Semua oke. tuh manajemen dan lain-lain tuh nggak ada yang mau dan nggak ada yang mensengajakan hal tersebut gitu ya. Karena itu sudah biasa bagi apa ya bagi pemimpin sepak bola itu dipandang negatif, dituduh sesuatu yang negatif itu sudah biasa. Tapi nggak ada yang mau seperti itu gitu Ya. loh. Maka dari itu dukungan itu penting sekali gitu loh untuk sebuah klub. Kadang-kadang gini,
kadang-kadang saya tuh juga bilang apa, internal di kami sendiri gitu, bahwa saya menyatakan gini, "Oke, kalau ada apa-apa, mungkin kalau ke saya pribadi negatif itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai itu ke first team." Ya, ya. Karena pengaruhnya tuh besar sekali untuk kepercayaan mereka untuk berjuang di lapangan. Karena untuk mereka berjuang di lapangan itu tuh juga sesuatu yang nggak mudah gitu ya. Ya, Jadi oke. tolong cintai kalau memang dengan sepenuh hati, susah atau senang, dicintailah gitu. Jadi jangan kalau misalnya lagi seneng oke, tapi ketika kita lagi susah terus dilemparin, dikata-katain, Ya, apakah itu itu nggak cinta? sportif ya? Gitu, ya. Ya, oke. Apakah itu cinta? Itu yang sering menjadi pertanyaan saya sendiri. Dan saya juga terus terang sedih-sedih iya gitu kan. Jadi mungkin Dan yang penting kalau nonton damai, aman. Nah, itu yang betul, paling ya, penting. ya, betul. Bagaimana kita menonton seperti menonton konser, happy Iya, setelah pulang dari stadion. Itu ya. iya, betul. Apalagi harapannya mungkin masih ada? Harapannya harapannya apa ya? Ini mungkin terlalu muluk ya kali ya. Hmm. Cuman saya yakin betul ya kalau Hmm. industri nggak cuman industri sepak bola tapi industri olahraga secara keseluruhan di Indonesia. Ya. Apabila ini dikelola dengan suatu human resource yang kompeten ya. Hmm. Saya yakin betul industri ini bisa maju gitu loh Mas. Ya. Nggak dari kalau jadi secara performa itu nomor satu gitu ya. Tapi dari secara sumber-sumber revenue yang lainnya itu pasti Banyak following ya kan yang ya, bisa pasti banyak. dioptimize ya. Bisa dioptimas. Nah, kalau ini dikelola dengan baik gitu ya, infrastrukturnya betul dibangun gitu ya, tanpa ada apa? Tanpa ada inilah korupsi dan lain-lain gitu ya. Ya. Benar-benar sehat keuangannya, integritasnya itu ada. Ini pasti bukan sepak bola. Jadi seluruh sport di Indonesia ini pasti saya yakin betul bisa mengharumkan juga kan nama bangsa gitu. Itu mungkin terlalu muluk tapi memang sebenarnya harapan saya tuh di dalam hati saya kepengen Indonesia itu seperti itu gitu. Semoga terwujud ya. Amin. Walaupun untuk mewujudkannya perlu perjuangan juga kan. Perjuangannya pemimpin inilah negara ini. Oke, demikian percakapan ini dengan Mbak Liana Tasno, CEO PSIM Yogyakarta. Sampai jumpa di Point Talk berikutnya dengan narasumber yang lain. Salam.